Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, tergantung dari kapan Anda menonton video ini. Pada video ini, kita akan membahas mengenai keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Video ini merupakan bahan ajar bagi siswa kelas 4 sekolah dasar. Mari kita lanjut ke videonya. Nah, apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya, yang ditentukan oleh adanya garis keturunan secara turun-temurun. Masyarakat di Indonesia terdiri atas kurang lebih 1.340 jenis suku bangsa. Masing-masing suku bangsa memiliki kebudayaannya masing-masing, yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman suku bangsa di Indonesia ini disebabkan oleh banyaknya jumlah pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang di dalamnya terdapat masyarakat-masyarakat yang melahirkan beberapa kebudayaannya masing-masing, yang dapat mengakibatkan munculnya sebuah suku bangsa. Jadi, Indonesia ini terdiri dari banyak sekali suku bangsa yang mendiami wilayah negara Indonesia. Antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang lain memiliki kebudayaannya masing-masing. Artinya, Indonesia ini banyak sekali kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Luar biasa ya. Mari kita lanjutkan. Adanya suku bangsa di Indonesia tidak jauh terlepas dari adanya ras masyarakat di Indonesia. Ras dapat diartikan sebagai golongan masyarakat yang memiliki ciri khas tertentu, yang merujuk kepada ciri-ciri fisik yang dimilikinya, entah itu warna kulit, bentuk wajah, bentuk rambut, bentuk hidung, maupun ciri-ciri yang lainnya yang membedakan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Masyarakat di Indonesia terdiri dari atas beberapa jenis ras. Di antaranya adalah, yang pertama adalah ras Malayan Mongoloid. Ras ini memiliki ciri fisik seperti memiliki kulit sawo matang, berambut lurus, bentuk wajah yang cenderung bulat, dan tubuh yang sedang. Contoh artis yang termasuk dalam ras Mongoloid seperti Iqbal Ramadan. Yang kedua adalah ras Negroid. Ras Negroid ini memiliki ciri-ciri seperti kulitnya berwarna hitam, rambutnya keriting, dan bertumbuh tinggi. Nah, ras ini berasal dari benua Asia yang menetap di Papua. Contoh artis yang memiliki ras Negroid adalah Edo Kodolonggi. Yang ketiga adalah ras Wedoid. Ras Wedoid ini memiliki ciri-ciri seperti berkulit hitam, berambut keriting, dan bertumbuh sedang. Ras ini merupakan ras yang berasal dari India yang mendiami pulau-pulau di Indonesia seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Riau. Contoh artis yang tergolong dalam ras Wedoid adalah penyanyi Admes. Yang terakhir adalah ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid memiliki ciri-ciri seperti warna kulitnya seperti orang India, yakni agak kuning. Rambutnya hitam atau pirang, hidungnya mancung, bibirnya tipis, dan memiliki tinggi badan rata-rata 165 sampai 180. Contoh artis yang tergolong ras Kaukasoid adalah jurnalis Najwa Shihab. Baiklah, kita akan coba menyebutkan beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah suku bangsa di Pulau Sumatera. Di Provinsi Aceh Darussalam, suku bangsa yang mendiaminya seperti suku Aceh, suku Alas, dan suku Gayo. Di Sumatera Utara ada suku Batak. Di Kepulauan Riau ada suku Melayu. Di Provinsi Riau ada suku Melayu dan suku Akit. Di Sumatera Barat ada suku Mentawai dan suku Minangkabau. Di Jambi ada suku Anak Dalam dan suku Jambi. Di Provinsi Bangka Belitung ada suku Bangka,
suku Belitung, dan suku Lom. Di Sumatera Selatan, ada suku Bumai dan suku Lintang. Di Provinsi Bengkulu, ada suku Enggano, suku Kaur, dan suku Lebak. Dan di Provinsi Lampung, ada suku Apung, suku Krui, dan suku Melayu. Selanjutnya adalah suku bangsa di Pulau Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Utara ada suku Tidung, suku Banjar, dan suku Dayak. Di Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, sebagian besar masyarakatnya adalah suku Dayak. Selanjutnya adalah suku bangsa yang ada di Pulau Sulawesi. Di Provinsi Gorontalo, ada suku Suwawa dan suku Atingola. Di Sumatera Utara, ada suku Sangir, suku Talaut, dan suku Minahasa. Di Sulawesi Tenggara, ada suku Kalili, suku Pamona, dan suku Mori. Di Sulawesi Barat, ada suku Mandar, suku Mamuju, dan suku Patae. Di Sulawesi Selatan, ada suku Bugis, suku Toraja, dan suku Bentong. Di Sulawesi Tenggara, ada suku Kalili, suku Pamona, dan suku Mori. Selanjutnya adalah suku bangsa di Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Di Provinsi Maluku Utara ada suku Seram, suku Banda, dan suku Buru. Di Provinsi Maluku ada suku Ambon, suku Aru, suku Ternate, dan suku Tidore. Di Papua Barat ada suku Doteri, suku Kuri, suku Simuri, dan suku Irarutu. Dan di Provinsi Papua ada suku Arfak, suku Madazan, suku Fakfak, suku Asmat, dan suku Dani. Selanjutnya adalah suku bangsa di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di Pulau Bali ada suku Bali Aga dan suku Bali Majapahit. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada suku Sumbawa, suku Bima, dan suku Dompu. Di Nusa Tenggara Timur ada suku Alor, suku Rote, dan suku Timor. Yang terakhir adalah suku bangsa di Pulau Jawa. Di Provinsi Banten ada suku Baduy, suku Sunda, dan suku Banten. Di DKI Jakarta ada suku Betawi. Di Provinsi Jawa Barat ada suku Sunda dan suku Cirebon. Di Provinsi Jawa Tengah ada suku Jawa dan suku Samin. Di Provinsi Yogyakarta ada suku Jawa. Dan di Provinsi Jawa Timur ada suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Selain memiliki keragaman suku bangsa, masyarakat Indonesia memiliki keragaman agama. Agama adalah suatu kepercayaan manusia terhadap adanya Tuhan, serta ajaran-ajaran kebaikan yang terkandung di dalamnya. Di Indonesia, masyarakatnya terdiri dari 6 jenis agama yang dipercayai, yakni adalah agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama adalah agama Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Pembawanya adalah Nabi Muhammad SAW. Tempat ibadahnya adalah masjid. Hari rayanya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Persentase penganut di Indonesia adalah 87% penduduk. Selanjutnya adalah agama Kristen Katolik. Kitab sucinya adalah Alkitab atau Injil. Pembawanya adalah Yesus Kristus. Tempat ibadahnya adalah Gereja Katolik. Hari rayanya adalah Natal, Paskah, dan Pantekosta. Persentase penganut di Indonesia adalah 3% penduduk. Selanjutnya adalah agama Kristen Protestan. Kitab sucinya adalah Alkitab atau Injil. Pembawanya adalah Yesus Kristus. Tempat ibadahnya adalah Gereja Katolik. Hari rayanya adalah Natal, Paskah, Pantekosta, Hari Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, dan wafatnya Isa Al-Masih. Persentase penganut di Indonesia adalah 7% penduduk. Selanjutnya adalah agama Hindu. Kitab sucinya adalah Weda.
Tempat ibadahnya adalah pura. Hari rayanya seperti Nyepi, Saraswati, Galungan, Kuningan, dan Pager Wesi. Persentase penganut di Indonesia adalah 1,7%. Selanjutnya adalah agama Buddha. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Pembawanya adalah Siddhartha Gautama. Tempat ibadahnya adalah vihara. Hari rayanya adalah Hari Raya Waisak, Hari Asada, dan Hari Katina. Persentase penganut di Indonesia adalah 0,7%. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Kitab sucinya adalah Sisuwuching. Pembawanya adalah Konghucu. Tempat ibadahnya adalah Kelenteng. Hari rayanya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Persentase penganut di Indonesia adalah 0,05%. Sekian dan terima kasih.